Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rani Pasha dari Teknik Industri kelas 20A. Saya dari kelompok 6 tentang Sistem Pendidikan Nasional akan menjelaskan tentang analisis eksistensi Pancasila dan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Permasalahan undang-undang yang ditemui ini akan dibacakan oleh Dafal Jafal Aziz, Devina Alia Rizky, Lega Gustian Erlangga Putra, dan Sena Muhammad Anwar. Pasal-pasal yang akan dijelaskan yaitu terdapat 7 pasal, di antaranya yaitu pasal 11 ayat 1, pasal 4 ayat 4, pasal 7 ayat 1, pasal 41 ayat 3, pasal 47 ayat 1, pasal 61 ayat 2, dan pasal 3. Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintahan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Namun pada pengimplementasian di lapangan ternyata pada kenyataan tidak sesuai dengan yang tercatat dalam undang-undang, yaitu adanya diskriminasi antar pelajar yang mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi dan tingkat kecerdasan yang rendah. Contohnya, dalam penerimaan pelajar pada saat tahun ajaran baru, lalu adanya diskriminasi agama, di mana agama minoritas merasa terkucilkan oleh agama mayoritas. Adanya diskriminasi antara pelajar yang mampu dan kurang mampu sehingga menyebabkan banyaknya orang yang tidak mampu terkalahkan oleh orang yang mampu. Dan kesulitan ketika menjalankan pendidikan sehingga banyak menyebabkan putus sekolah karena kekurangan biaya. Diskriminasi diawali melalui prasangka terbentuk pembedaan antara satu orang dengan orang lain. Pembedaan ini terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang secara alami ingin berkumpul dengan orang yang memiliki kemiripan yang sama. Prasangka seringkali di, di, didasari pada ketidakpahaman, ketidakpedulian, dan kelompok lain atau ketakutan atas perbedaan. Prasangka makin diperparah dengan cap buruk. Cap buruk ini sering didasarkan pada berbagai fakta yang menjurus pada kesamaan pola, sehingga seringkali kita mengeneralisasi seorang atas dasar kelompoknya. Aksi dari diskriminasi tersebut berupa tindakan memperlakukan orang lain tidak adil hanya karena dia berasal dari kelompok sosial tertentu. Solusinya, diskriminasi adalah tindakan atau keputusan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara buruk karena alasan seperti ras, usia, atau kecacatan. Diskriminasi juga berarti memperlakukan seseorang secara tidak adil karena siapa mereka atau karena mereka memiliki karakteristik tertentu. Dalam permasalahan ini, pemerintah harus lebih menegaskan kepada staf-staf sekolah maupun para pelajar untuk tidak mendiskriminasi antar pelajar yang mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi dan tingkat kecerdasan yang rendah. Juga antar pelajar yang mampu dan kurang mampu. Pelajar dengan ras, suku, ataupun agama yang berbeda dan memperlakukan semua pelajar secara adil agar terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Yang kedua ada pasal 4 ayat 4 yang berbunyi pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun pada pengimplementasian di lapangan ternyata pada kenyataan tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Guru kebanyakan hanya cenderung bertugas untuk mengisi siswa dengan berbagai pengetahuan dan informasi sesuai dengan buku panduan.
dan di isi lain siswa dapat dikatakan hanya sebagai pendengarnya saja tanpa ada hubungan timbal balik antar guru dan siswa. Proses pendidikan ini akhirnya terreduksi hanya sekedar menjadi kegiatan satu arah. Tidak ada proses komunikasi, yang ada hanyalah siswa hanya disuruh untuk duduk diam dan menggunakan telinganya untuk mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Banyak guru yang tidak memberikan contoh teladan yang baik pada siswanya, seperti bermain HP di dalam kelas, merokok di lingkungan sekolah, dan bersikap semena-mena kepada siswa. Lalu pada proses pembelajaran terdapat banyak paksaan yang menyebabkan pembelajaran berjalan tidak efektif, sehingga mengakibatkan para pelajar merasa terbebani dan tertekan, yang pada akhirnya pelajar tidak bisa mengembangkan kreativitas sendiri sehingga siswa merasa depresi. Solusi. Pada dasarnya, perilaku yang dapat ditunjukkan oleh siswa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. Dengan kata lain, guru memiliki pengaruh terhadap perubahan siswa. Untuk itulah guru harus dapat menjadi contoh dan menjadi teladan bagi siswa, karena guru adalah referensi dari sekelompok orang pada satu komunitas atau masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan yang dapat digugu dan ditiru. Lalu, pada proses pembelajaran, guru seharusnya tidak menekankan pelajar secara keras. Alangkah baiknya jika diselangi oleh beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas siswa sehingga siswa dapat mengekspresikan kemampuannya. Yang keempat ada pasal 3 yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun, pada pengimplementasian di lapangan, ternyata pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang tercatat dalam undang-undang. Seperti banyak siswa yang cerdas akan tetapi kecerdasan tersebut tidak dibarengi dengan attitude. Padahal pembentukan attitude adalah hal yang paling penting. Tidak semua orang cerdas berattitude, tetapi orang yang berattitude bisa belajar menjadi cerdas. Memiliki attitude atau sikap yang baik sangatlah penting untuk bersosialisasi. Bersikap baik itu sendiri sebenarnya adalah hal dasar dari kehidupan sosial antar manusia, bahwa kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan. Adapun solusi yang dapat dilakukan, seharusnya pihak sekolah lebih mengutamakan attitude lalu kecerdasan pada siswa. Karena masyarakat menganggap bahwa orang yang bersekolah itu adalah orang yang berattitude. Selanjutnya pasal 41 ayat 3 yang berbunyi, pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kerja yang diperlakukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pada pengimplementasian di lapangan, ternyata pada kenyataannya tidak seperti di daerah, masih banyak pendidikan dan pendidik yang terhambat untuk melakukan proses pembelajaran, seperti susahnya akses jalan menuju ke tempat pembelajaran, bangunan yang tidak layak dipakai, kekurangan pengajar karena susahnya akses internet dan jangkauannya jauh dari kota, kurangnya transportasi, dan banyak kekurangan fasilitas seperti buku, tempat duduk, papan tulis, bahkan seragam. Selain itu, terdapat beberapa masalah lainnya, yaitu distribusi tidak seimbang, insentif rendah, kualifikasi di bawah standar,
guru-guru yang kurang kompeten, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang ditempuh belum di sekolah sesuai dengan mekanisme dan proses yang distandarkan. Ditambah lagi dengan keadaan sekarang yaitu diberlakukannya PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Karena adanya pandemi COVID-19 sehingga semakin menyulitkan akses pembelajaran karena kurangnya teknologi. Ditambah banyak siswa yang tidak mempunyai gawai dan susahnya akses internet ke daerah pedalaman. Solusinya, pendidikan di Indonesia belum merata. Kesenjangan kualitas pendidikan antara di kota dengan di daerah terpencil masih tinggi. Masih banyak sekolah-sekolah di daerah terpencil yang masih belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Bangunan sekolah yang megah di perkotaan dengan fasilitas sarana dan prasarana belajar mengajar yang begitu lengkap menjadi hal wajib. Akan tetapi, semua itu menjadi hal yang langka ketika kita membandingkan dengan kondisi sekolah-sekolah di daerah terpencil. Seharusnya pemerintah tidak hanya memperhatikan sekolah-sekolah besar dan sekolah yang berada di tengah kota, melainkan pemerintah seharusnya juga memperhatikan ke pelosok-pelosok desa yang sekolahnya kecil dan minim fasilitas. Pemerintah tidak boleh pilih kasih terhadap sekolah besar dan sekolah kecil, karena sekolah sama-sama butuh fasilitas untuk belajar dan pemerintah seharusnya lebih rajin mengecek ke sekolah yang berada di desa-desa pelosok agar terpantau fasilitasnya dan agar tidak kekurangan fasilitas agar terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pasal 47 ayat 1. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Namun, pada pengimplementasiannya di lapangan ternyata pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang tercatat dalam undang-undang, yaitu dana diberikan oleh pemerintah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan sarana pendidikan, tetapi malah disalahgunakan, seperti untuk wisata guru-guru, pemberian fasilitas sekolah yang harganya lebih-lebihkan, dan korupsi kecil-kecilan yang masuk ke kantong pribadi. Padahal pemerintah bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan pada APBN maupun APBD. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disebut APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Solusinya, seharusnya pemerintah lebih teliti untuk mengontrol ke sekolah-sekolah agar tidak terjadi penyalahgunaan dana, korupsi, dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Pasal 61 ayat 2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap orientasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Namun pada pengimplementasiannya di lapangan ternyata pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang tercatat dalam undang-undang, yaitu masih banyak siswa yang terhambat mendapatkan ijazah. Ijazah adalah suatu tanda surat tamat belajar di suatu sekolah, sehingga setiap siswa yang sudah lulus sekolah akan mendapatkan STTB atau ijazah yang bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Saat ini banyak sekali siswa yang ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah hanya karena tidak bisa membayar anggaran ataupun belum lunas membayar uang SPP. Yang seharusnya siswa yang tidak mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi anggaran yang dituntut
untuk memenuhi anggaran pemerintah. Solusinya, tunggakan biaya sekolah bagi pelajar kurang mampu harus diperhatikan yang serius. Pasalnya masih banyak ijazah siswa ditahan oleh pihak sekolah swasta akibat ketidakmampuan membayar iuran sekolah. Menahan ijazah itu bukan solusi. Sebaiknya ijazah dibagikan karena para siswa yang ijazahnya ditahan membutuhkan ijazah tersebut untuk masa depannya. Tidak ada yang ingin terakhir miskin. Jika tidak dibantu, bagaimana masa depan mereka? Seharusnya mereka diberi kesempatan agar bisa maju, bukannya dihalang-halangi karena faktor ketidakmampuan mereka secara ekonomi. Penahanan ijazah harus diantisipasi pemerintah. Sebagai besar penahanan ijazah terjadi karena para siswa memiliki tunggakan pembayaran biaya sekolah. Jadi, dalam hal ini pemerintah harus melakukan pantauan untuk memastikan tidak ada lagi muncul kasus penahanan ijazah. Kesimpulannya, berhasil atau tidaknya sebuah sistem pendidikan harus berdasarkan pada tolak ukur yang jelas, yaitu tujuan pendidikan nasional itu sendiri yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kenyataannya, program dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tidak semua terpenuhi dan banyak juga yang berbanding terbalik dengan kenyataannya. Sistem pendidikan Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai pasal dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Sistem pendidikan Indonesia tidak sesuai dengan undang-undang dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak yang bersangkutan. Contohnya, masih banyak anggaran pemerintah yang tidak dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan. Kurangnya tanggung jawab dan kesadaran tentang sistem pendidikan menjadi penyebab utama hancurnya sistem pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, tujuan tersebut belum mampu dicapai sistem pendidikan kita. Hal ini tercermin dari fakta yang telah dipaparkan. Masalah ini harus ditanggapi dengan serius. Jika terus terlarut, akan ada banyak pihak yang tidak percaya pada sistem pendidikan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belum tercapainya tujuan pendidikan bangsa ini disebabkan oleh pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia yang tidak memenuhi definisi pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai pengembangan potensi diri serta keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. Masalah ini harus segera dituntaskan untuk kebaikan bangsa ini ke depannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan alternatif yang kreatif agar mampu melaksanakan pendidikan sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional, sehingga pendidikan bangsa ini dapat mencetak generasi-generasi berkualitas yang dapat memajukan bangsa ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.